Invisible care, visible confidence. Merawat yang tidak terlihat itu penting supaya memunculkan kepercayaan diri yang lebih. Nah, di depanku sudah ada sepatu karena ini adalah bagian dari merawat yang tidak terlihat. Contohnya adalah misalkan kita olahraga. Olahraga itu termasuk merawat jiwa kita, mental kita, tingkat stres kita. Makanya kita perlu olahraga dan setiap orang itu banyak sekali. Supaya olahraganya lebih nyaman, tentunya kita juga harus diikuti dengan gear yang nyaman. Salah satunya adalah sepatu. Yang paling penting dari lari itu adalah sepatu, men. Dan sekarang banyak sekali sepatu-sepatu lokal yang jos-jos banget. Nah, di depanku ini ada Hyperblast 2.1. Disclaimer, ini tidak di-endorse, John. Jadi ini pure pendapatku pribadi. Sehingga ya otomatis pengalaman dari bagaimana aku merasakannya. Aku berangkat hobi nge-gym, terus mulai pengen lari lah karena pengen ngelatih jantung dan sebagainya. Hyperblast 2.1 ini adalah repeat order, terus terang. Repeat order dari versi sebelumnya yaitu Hyperblast 2.0. Sing iki gambare. Nah, gue wes nyaman dan aku sebenarnya sudah beli lokal. Aku belum mencoba brand-brand luar seperti Adidas, Asics, New Balance dan kawan-kawan. Aku masih mencoba pakai sepatu-sepatu lokal karena itu sebenarnya termasuk target pribadi. Kalau sudah mencapai di kapasitas sekian baru mau beli sepatu yang brand luar gitu. Itu target pribadiku. Nek gue turah duit dan pengen tuku sing larang-larang ya band culture ya nggak masalah, itu hakmu semua. Ini sekali lagi pendapat pribadiku. Jadi mencoba banyak dari beberapa brand, akhirnya sing paling aku sering banget pakai Hyperblast gitu, atau dari Ortus gitu. Aku pertama kali banget beli Hyperblast Encore, sing iki gambare. Hyperblast Encore itu juga nyaman, dan terus setelah mencoba Hyperblast 2.0 ternyata nyaman. Itu mungkin sudah 200 kiloan lah, mileage-nya sudah 200 kilo, dan ini baru banget nih, masih 7 kilo, baru sekali dipakai, dan ini masih 7 kilo 2.1 dengan warna yang Yahut. Ini warnanya ini Yahut ya, rada hijau-hijau. Piye, ada gradasi-gradasi kuningnya gitu. Katanya dia mengupgrade. Yang tak rasakan di perbedaannya adalah di tangnya ini bahannya ini beda. Ini kayak ada sweat-sweatnya gitu. Jadi luwih sweat menunggu ya, dan dia katanya ada upgrade di midsole-nya, men. Dan ini nice, ini empuk dan nyaman, cushion dipakai. Aku belum nyoba untuk long, untuk misalkan di atas 10 kilo gitu, aku belum nyoba dan lagi mau dicoba. Tapi dipakai di under 10 itu nice karena Hyperblast itu memang terkenal dengan kenyamanannya, terutama di Hyperblast 2.0, 2.1 gitu, itu terkenal dengan kenyamanannya, dengan cushionnya gitu. Terus terang aku belum paham ya tentang lari, iki pure sesuai dengan pengalaman yang tak rasakan. Terus yang tak rasakan perbedaannya ada di ini ya, di talinya ini, di lacing sistemnya ini, dia kan ada gerigi-geriginya seperti ini, jadi mengurangi tingkat tali-tali lepas seperti itu. Jadi rasa sidik-sidik mandek, jadi kita bisa terus lari dengan nyaman. Dan yang tak rasakan perbedaannya di punyaku yang Hyperblast 2.0 dan 2.1 adalah gak tahu kenapa kok aku merasa ini lebih panjang gitu loh. Kalau yang 2.0 tuh kayak pendek banget. Ini aku pakai size 41 ya. Ini size 41 dengan insole 26,5. Menurutku pas dan dia lebar. Aku pernah nyoba yang di size 41 tapi brand beda, itu ternyata kekecilan, harus naik 42 karena terlalu sempit. Jadi masih mencoba-coba lah ya, jenenge nyoba-nyoba. Terkadang tuh kita butuh modal ya untuk mencoba trial error pakai sepatu yang nyaman. Ini harganya sekitar 600 ribuan. Aku terus terang belum terlalu banyak referensi, dan semoga harapannya bisa memberikan banyak informasi dengan referensi yang tak punya versiku. Ini 600 ribuan, dua-duanya sama. Kayaknya kalau yang 2.0 karena 2.1 udah muncul, dia lebih turun dikit, dan di uppernya ini dia lebih breathable ya. Jadi dia memang lebih gampang bernafas lah karena dia lebih tipis itu. Kebetulan burung tak timbang-timbangi gitu ya, nanti kalian bisa cek-cek lah. Iki yo masih review ala-ala dan sebagainya. Iki belum tak trial terlalu bagaimana. Untuk lokal sejauh ini termasuk dari mungkin aku hampir semua brand lokal aku
punya. Nanti mungkin satu-satu tak keluarin sepatuku gitu kalau masih oke, dan lumayan lah mileage-nya udah 100, rata-rata 100 kayak gitulah. Itu, dan lariku bukan lari yang kenceng-kenceng, lariku lari-lari pelan untuk crossfit aja, karena aku lebih priority di nge-gym, dan itu pun juga karena rekreasional ya, maksudnya karena tingkat kesibukan dan sebagainya selalu meluangkan waktu untuk berolahraga. Ini untuk pemula jelas user friendly untuk pemula sekali, jadi ini friendly banget untuk pemula, untuk middle, untuk kalian yang serius juga oke. Tak rasa mungkin ya, karena aku belum menyentuh pace di bawah 7, jadi aku nggak tahu ya rasanya kalau di pace 654 kayak gitu bagaimana rasanya, tapi di pace 7 ke atas itu masih well lah. Cuman yang tak rasakan di kilometer di under 10 dia kayak lebih cushion gitu, jadi dia lebih mantul-mantul gitu loh, kayaknya lebih bisa buat kenceng, tapi nggak jauh beda sih. Intinya sih seperti itu John. Tinggiku 170, berat badan di 76 kg. Usia 35 tahun men, 35 tahun menuju 36 saat ini. Jadi ya tahulah proses latihan. Lari baru mulai Januari 2025. Video ini diambil bulan September 2025, berarti sekitar 9 bulan. Sempet off karena kaget mungkin ya, kaget dan agak sedikit kapok, itu ada di sekitar paha sebelah kanan itu sering sakit. Jadi sempet off sekitar 3 bulan, terus lanjut itu mungkin off itu di bulan, jadi baru 2-3 bulan lari, terus off sekitar 3 bulan, ini baru mulai lagi dan mulai serius kayak pemanasannya ternyata beda ya, penyesuaian dan sebagainya dari nge-gym, dan lebih refresh otomatis. Kalau sebenarnya basically memang seneng olahraga gitu aja, tapi ya untuk ngilangin stres, jadi bukan yang pengen nge-goals kayak jadi atlet itu enggak, tapi memang keinginan untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai manusia itu jelas ada keinginan ke sana gitu. Dan lari membantu aku untuk jadi berhenti ngerokok, nggak tahu kenapa jadi males ngerokok konven, tapi masih IQOS yang dulu rokoknya kenceng banget, sekarang tinggal IQOS tapi udah nggak kenceng-kenceng banget. Kalau dulu sopo rokok konven ya, IQOS ya, vape ya, ini vape sama rokok yang biasa itu enggak, tinggal IQOS saja. Ya harapannya kalau bisa berhenti, siapa yang nggak mau ya, tapi yang jenenge perokok kadang kan egonya tinggi, kalau disuruh malah nggak mau berhenti gitu. Tapi kebetulan berhenti sendiri karena nggak tahu, jadi kayak lebih berat aja ketika ngerokok. Itu salah satu kelebihan yang tak rasakan ketika aku mulai menyentuh olahraga lari. Kalau pas nge-gym gitu ya nggak berkurang sih, jadi nggak berkurang ngerokoknya, tapi justru pas lari jadi lebih berkurang. Untuk harga 600 ribuan, apakah ini worth it bagi kalian yang lagi mau memulai lari atau mau mengkoleksi sepatu-sepatu lokal? Buat aku itu worth it. Tapi buat kalian yang turah duitmu, ya berarti coba sing brand-brand luar gitu. Tapi kalau aku, karena aku punya brand lokal, jadi aku terus terang memang ada rasa, sebenarnya nggak banget sih, tapi memang ada sebuah rasa harus mensupport brand lokal. Jadi ibarat kata gini, ketika kita punya brand luar, kita juga harus punya brand lokal, ngono loh. Intinya kok ngono lah, tidak terus jadi idealisme kudu lokal gitu juga enggak yang seperti itu juga. Tapi harus tetap punya brand lokal. Oh, kita mau beli brand-brand seperti Adidas dan kawan-kawan kayak gitu, itu hakmu, terus terang tuh hakmu. Neng 600 ribuan worth it tak? Worth it banget, jelas. Karena apa? Jelas membantu. Karena ketika pertama kali aku lari itu tidak pakai sepatu lari dan rasanya sakit, terutama kayak cara menapaknya gue hurung bener ya, pakai tumit gitu kan, sering pakai tumit dan keras gitu. Jadi di tulang kering depan itu, di tulang keringnya sakit setelah itu. Ternyata nonton YouTube, caranya gini loh, caranya gini. Oh seperti itu. Dan merawat yang tidak terlihat itu salah satunya dengan berolahraga, karena jiwa kita harus dijaga atau mental kita harus dijaga. Hati-hati nek kowe wis mulai stres dan tidak terdeteksi rasa stresmu, berarti kowe ra duwe hobi, dan kamu harus punya hobi, John. Gitu. Jadi kalian semua sing cek kakean mager, saranku kowe kudu langsung mulai bergerak, apapun sebenarnya, apapun pilihan olahraga, yang penting bergerak. Oh lagi FOMO padel, yo ikut padel sih. Oh lagi FOMO lari, yo melu lari sih. Tidak ada salahnya, yang penting bergerak dulu men. Semakin tua, semakin umurmu bertambah, apalagi udah 30 above, nek kowe under 30 mungkin udah kerasa. Tapi kalau sudah 30 above, itu kalian harusnya mulai sadar, apalagi kalian yang masih mageran di usia 30 above. Wih repot men. Karena kita, katanya Om Adera itu, kita harus menjaga berikhtiar untuk tidak berencana sakit men. Masalah sakit kita nggak ngerti, apa nih humor. Nih setidaknya kita itu tidak berencana sakit. Ngono loh John. Wes piye? Dina iki wis meh langsung gas olahraga, wis mulai
rasa kosek-kosek, rasa kesuwen, gitu, langsung mulai jalan kaki dulu. Apalagi kalian yang overweight, badan bagus itu bonus, tapi badan sehat itu adalah tujuan. Oke, ngono. Kita akan ketemu lagi di next segmen selanjutnya. Ingat, selain merawat yang terlihat, kita juga perlu merawat yang tidak terlihat.